Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak mualim, hari ini kita belajar tentang cara bergaul ya. Jadi materi kita hari ini sedikit banyak, jadi nggak masalah. Mualim singkat aja, nanti kalian catat doang. Oke ya, jadi hari ini kita akan belajar di halaman 36 di bagian C, bagaimana cara bergaul. Jadi yang kita bahas itu cara bergaul terhadap orang tua, yang kedua cara bergaul terhadap yang lebih tua, cara bergaul terhadap yang lebih muda, cara bergaul dengan teman sebaya, dan cara bergaul dengan orang yang sakit. Jadi hari ini yang kita bahas, bagaimana cara bergaul. Oke, yang pertama itu cara bergaul terhadap guru. Jadi guru adalah orang yang mendidik dan mengajar kita tentang berbagai macam-macam ilmu pengetahuan. Selain itu, guru adalah orang tua di sekolah. Di pundaknya mereka menanggung tanggung jawab besar untuk mencerdaskan anak-anak bangsa atau murid seperti kalian semua. Jadi bagaimana cara kita bersikap bergaul terhadap guru? Ini mau kasih tahu. Yang pertama itu A. Mengucap salam terhadap guru jika bertemu dan berpisah. Yang kedua, duduk dengan rapi ketika belajar di kelas. Yang ketiga, jika belajar tidak dipahami, hendaklah mengajukan tangan dan bertanya dengan sopan. Yang keempat, taat dan patuh terhadap nasihat-nasihatnya. Dan yang terakhir, mengerjakan seluruh tugas-tugas yang diberikan. Bagaimana cara kita bergaul terhadap guru? Yang kedua, bagian kedua yaitu cara bergaul terhadap yang lebih tua. Dalam bergaul sehari-hari terhadap orang yang lebih tua, kita wajib menghormatinya dong. Orang yang lebih tua di sini adalah orang yang lebih tua usianya seperti nenek, kakek, kakak kelas di sekolah, ataupun teman bermain kalian juga yang lebih tua di atas kalian. Jadi bagaimana sikap anak-anak mualim untuk menghargai terhadap yang lebih tua? Nih mualim kasih tahu. Yang pertama itu mendahului ucapkan salam bila bertemu atau berpisah, sama dengan bergaul terhadap guru tersebut. Yang kedua, berbicara menggunakan tutur kata yang sopan karena dia lebih tua daripada kita. Yang C, mempersilakan orang yang lebih tua dahulu bila ingin duduk, berjalan, dan sebagainya. Gitu dia. Jadi kalian mesti mendahulukan yang lebih tua karena yang kalian harus bisa menghargai yang lebih tua di atas kalian. Oke, yang D, rendah hati, sayang, dan hormat terhadap orang yang lebih tua. Itu bagaimana kalian tata cara bergaul terhadap yang lebih tua. Kita lanjut yang ketiga yaitu cara bergaul terhadap yang lebih muda. Lebih muda adalah orang yang usianya lebih muda dari kita. Jadi kalau misalnya kalian itu punya adik gitu ya. Contohnya adik kandung di rumah, adik kelas di sekolah. Oke, kita lanjut. Tadi kan udah sampai dengan cara bergaul terhadap yang lebih muda. Sekarang kita masuk ke poin yang keempat atau nomor 4, teman sebaya. Jadi teman sebaya adalah teman yang seumuran atau lebih. Jika kita ingin disenangi banyak teman, maka dalam pergaulan kita sehari-hari harus memperhatikan sebagai berikut. Ini mau kasih tahu supaya kalian banyak teman gitu. Yang pertama, saling menasehati dengan kebenaran dan kesabaran. Yang kedua, tidak menyakiti baik fisik perkalian maupun batin, menghina. Seperti ucapan kalian mesti dijaga gitu. Jangan suka mengejek satu dengan yang lain. Yang C, saling menghormati, membina rasa setia kawan. Jadi mencari teman sejati itu sedikit sulit. Jadi kalian mesti bisa menghargai dia dan bisa juga bertutur kata yang sopan terhadapnya. D, tidak sombong, iri hati, dan tidak membicarakan kejelekan mereka. Jadi supaya kalian dapat teman yang setia gitu kan, kalian mesti saling berbaur dengan dia, tidak sombong, tidak juga benci dengan kebahagiaan dia. Kalian juga mesti menutupi kejelekannya gitu. Jangan suka menjelek-jelekannya di belakang orang lain, di belakang dia. Oke, yang terakhir adalah cara bergaul terhadap orang yang sakit. Ajaran agama Islam mengajarkan salah satu kewajiban muslim yang satu dengan yang lain adalah menengok orang yang sedang sakit, sebagaimana yang telah disabdakan Nabi Muhammad SAW bahwa hak orang Islam atas orang Islam lainnya ada 6, yakni mengucapkan salam, jika diundang maka datanglah, jika berminat nasihat maka berilah, jika bersin dan mengucapkan alhamdulillah doakanlah yarhamukallah, jika sakit maka jenguklah, jika meninggal dunia maka antarkanlah jenazahnya. Nah, di poin 5 itu kan tadi jika sakit maka jenguklah. Jadi
bagaimana adab kita menjenguk orang yang sedang sakit. Ya, ini mau kasih tahu. Yang pertama, mendoakan agar segera sembuh dari penyakitnya. Yang kedua, memberi nasihat agar tetap sabar, tabah, tawakal kepada Allah, karena di saat mereka sedang sakit menahan rasa sakitnya. Yang ketiga, memberi saran agar selalu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, memberi saran agar selalu mengikuti petunjuk dokter seperti minum obat dan lain sebagainya, menjaga pola makan. Yang kelima, membesarkan hatinya agar mempunyai semangat untuk segera sembuh. Dan yang terakhir, menghibur agar tidak terlalu sedih atas musibah yang diterimanya. Jadi anak-anak mualim, itulah bagaimana cara bergaul kita terhadap 5 poin yang mualim sampaikan tadi, yaitu terhadap guru, terhadap yang lebih tua, terhadap yang lebih muda, teman sebaya, dan orang sakit. Jadi tugas kalian hari ini mencatat tentang 5 poin tersebut. Mohon maaf mualim jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.